Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurlan Saputri, NIM 2365005. Pada video ini kita akan membahas mengenai review materi dari mata kuliah Cyber Security. Pembahasannya adalah berupa kejahatan teknologi informasi di era digital. Tujuan dari pembahasan materi ini untuk memahami kompleksitas dan keragaman kejahatan cyber dalam konteks hukum Indonesia. Kerangka kejahatan teknologi informasi. Kejahatan TI mencangkup spektrum yang sangat luas, mulai dari pencurian identitas hingga serangan infrastruktur kritis. Setiap jenis kejahatan memiliki karakteristik unik yang memerlukan pemahaman mendalam. Perkembangan teknologi menghasilkan metode kejahatan baru yang terus berevolusi menantang sistem hukum untuk beradaptasi dengan cepat. TI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, mencangkup berbagai jenis tindak pidana dari penipuan hingga distribusi konten digital. Topologi kejahatan teknologi informasi ada kejahatan properti berupa pencurian data, carding, pembajakan digital, dan penipuan finansial online. Kedua kejahatan terhadap individu adalah cyberbullying, stalking digital, pencemaran nama baik, dan pelecehan online. Ada kejahatan terhadap negara berupa cyber terorisme, spionage digital, sabotase infrastruktur kritis. Kejahatan konten, penyebaran konten ilegal, pornografi, ujaran kebencian, dan hoaks berbahaya. Klasifikasi ini membantu aparat penegak hukum menentukan pasal yang tepat dan sanksi yang proporsional sesuai Undang-Undang ITE dan KUHP. Carding, kejahatan properti modern. Apa itu carding? Carding adalah kejahatan yang menggunakan data kartu kredit atau debit orang lain secara ilegal untuk transaksi tidak sah atau dijual di pasar gelap. Pelaku mengeksploitasi kelemahan sistem penyebaran digital dan keamanan data. Untuk modus operandi, ada phishing melalui email atau situs palsu, skimming di ATM atau mesin edisi, peretasan database merchant atau bank, social engineering untuk memperoleh data, penjualan data di dark web. Carding ini diancam pasal 30 dan 46 Undang-Undang ITE dengan hukum maksimal 10 tahun penjara. Kerugian nasional akibat carding mencapai ratusan miliar rupiah per tahun menurut data. Peran komputer dalam kejahatan cyber. Komputer sebagai target, komputer sebagai alat, dan komputer sebagai tempat. Komputer sebagai target itu ada serangan DDoS, perusakan sistem, ransomware yang melumpuhkan infrastruktur digital. Komputer sebagai alat digunakan untuk melakukan penipuan, pencurian data, atau penyebaran malware ke sistem lain. Komputer sebagai tempat menyimpan data ilegal, konten terlarang, atau bukti digital kejahatan. Pemahaman tiga peran ini krusial dalam proses penyidik dan forensik digital untuk menentukan barang bukti yang relevan. Kompleksitas motif pelaku. Ada 4 menurut data. Motif ekonomi pertama, mencari keuntungan finansial melalui pencurian, penipuan, atau pemerasan digital. Kedua, motif ideologi, hacktivism, untuk menyebarkan ideologi atau protes terhadap kebijakan tertentu. Motif psikologis, keputusan
atau kepuasan pribadi, balas dendam, dan mencari pengakuan atau tantangan intelektual. Ada motif politik juga, ada spionis negara, sabotase infrastruktur, dan pengaruh stabilitas politik. Dengan memahami motif ini, pelaku membantu pembentukan strategi pencegahan. Dengan memahami motif pelaku, membantu pembentukan strategi pencegahan dan menentukan tingkat ancaman terhadap keamanan nasional. Pendekatan hukum yang berbeda. Tantangan penegakan hukum. Setiap jenis kejahatan TI memerlukan pendekatan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik, dampak, dan kompleksitasnya. Hukum pidana konvensional sering kali tidak memadai untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional dan tanpa batas geografis. Dalam penegakan hukum ada 4. Yang pertama, identifikasi jenis kejahatan, penerapan regulasi spesifik, ketiga, pembuktian digital, dan keempat, koordinasi lintas jurisdiksi. Indonesia telah meratifikasi Budapest Convention untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan kejahatan cyber lintas negara. Sinergi regulasi dan teknologi. The framework regulasi yang terdiri dari Undang-Undang ITE sebagai fondasi hukum cyber, pengaturan OJK untuk keamanan fintech, regulasi perlindungan data pribadi, standar keamanan cyber nasional, serta kerjasama internasional dan ekstradisi. Dari regulasi ini harus berkembang seiring teknologi. Pendekatan reaktif tidak cukup, serta diperlukan framework proaktif yang mengantisipasi evolusi kejahatan cyber. Badan Cyber dan Sandi Negara berperan koordinatif dalam implementasi kebijakan keamanan cyber nasional bersama kementerian terkait. Integritas teknologi dalam penegakan hukum. Yang pertama ada forensik digital, analisis bukti elektronik yang admissible dan pengadilan. Ada AI untuk deteksi sistem otomatis mendeteksi anomali dan ancaman real time. Blockchain evidence, teknologi untuk menjamin integritas barang bukti digital. Kolaborasi global, platform berbagi informasi, ancaman lintas negara. Investigasi dalam kapasitas teknologi aparat penegak hukum sangat krusial. Polri telah membentuk unit cybercrime khusus di tingkat pusat dan daerah. Kesimpulan, revisi berkala dalam penguatan regulasi, undang-undang ITE, dan harmonisasi dengan regulasi sektoral untuk menutup celah hukum. Peningkatan sumber daya manusia, pelatihan intensif forensik digital, dan investigasi cyber bagi aparat penegak hukum. Kolaborasi multi-stakeholder, sinergi pemerintah, sektor privat, akademis, dan masyarakat sipil dalam ekosistem keamanan cyber. Kejahatan TI adalah ancaman kompleks yang memerlukan respon holistik. Keberhasilan penegakannya bergantung pada integritas efektif antara regulasi adiktif, teknologi canggih, dan kapasitas SDM yang mumpuni. Rekomendasi ini sejalan dengan strategi keamanan cyber nasional 2020-2024 yang menegakkan pendekatan multidimensional dalam menghadapi ancaman cyber. Mungkin itu saja pembahasan yang pada video ini. Banyak salah kata ucap, mohon dimaaf. Saya akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.